Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih seputar najis sekarang. Batasan-batasan perkara yang dianggap najis. Kemudian Musonef mengemukakan definisi pengertian najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Dengan ucapannya, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan tersebut hukumnya najis. Benda itu bisa berupa benda yang bisa keluar seperti air kencing dan tai, dan juga bisa berupa benda yang langka keluar dari dua jalan tersebut seperti darah dan nanah. Batasan yang pertama dianggap barang najis yang berupa, yaitu setiap perkara yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang, dihukumi najis. Tapi nanti ini secara umum ya. Nanti secara khusus, kalau seandainya yang keluar itu masih berupa barang-barang yang sebagaimana sebelum dikonsumsi, masih utuh, itu nanti tidak dihukumi najis, tapi dihukumi mutanajis. Benda padat, misalnya salak ditelan gelondongan, larang. Ya seperti itulah dan sejenisnya. Keluar masih berupa salak lagi, toh tidak berubah. Nah, itu salaknya itu bukan najis tapi mutanajis, bisa disucikan dan dikonsumsi lagi. Ya, termasuk dulu sudah pernah dibahas mengenai kopi luwak. Kopi luwak ditelan luwak, yang dimakan kulitnya keluar, biji kopinya masih utuh sebagaimana sebelum ditelan, berarti itu hanya sekedar sebatas najis, benda suci yang terkena najis karena campur dengan tai yang lain, tapi bisa disucikan. Tapi kalau sudah berubah, sudah hancur sebagaimana sudah ada perubahan sebelum ditelan, maka nanti sudah menjadi mutanajis. Ini kalau benda padat. Tapi kalau benda cair, baik masih utuh ataupun sudah berubah, tetap dihukumi najis. Kebanyakan minum Sprite, airnya kencingnya berubah Sprite. Nah, ini kalau benda cair seperti ini, maka nanti baik masih utuh berupa Sprite pun tetap dihukumi najis, bukan mutanajis, nanti ditadai. Beda dengan benda padat tadi. Kalau benda padat selagi masih utuh tidak ada perubahan sebagaimana sebelum ditelan, maka dihukumi mutanajis, bisa disucikan. Tapi kalau sudah ada perubahan baru dihukumi najis. Makanya di sini yang dibahas itu benda cair, belum setiap benda cair. Karena yang benda padat perinciannya seperti tadi. Jadi yang betul-betul dihukumi najis itu setiap benda cair yang keluar dari dua jalan tersebut, hukumnya najis. Itu baik berupa benda yang keluar seperti air kencing dan tai, dan juga bisa berupa benda yang langka keluar dari dua jalan tersebut seperti kencing darah, kencing nanah, ataupun kencing Sprite tadi. Nah, itu kencing wanta tetap dihukumi najis. Ini batasan secara umum. Pokoknya setiap perkara yang keluar kalau cair secara mutlak dari dua jalan dihukumi najis. Kalau benda padat perinciannya tadi. Kalau padatnya itu masih utuh seperti sebelum ditelan,
berarti hanya sekedar muntah najis. Tapi kalau padatnya padat, tapi sebenarnya itu sudah gabungan dari beberapa macam barang, ya itu dihukumi najis. Nah dari perkara yang keluar itu ada yang dikecualikan, walaupun keluar dari dua jalan tapi dihukumi suci, yaitu kecuali mani. Air mani itu dihukumi suci. Menurut mazhab kita suci, walaupun ada sebagian ulama yang menganggap najis. Tapi apakah ada yang mau dianggap tumbuh dari awalnya sudah najis? Kalau seandainya mani itu dihukumi najis, nanti manusia bagaimana hukumnya? Dan manusia dari itu, sehingga kebanyakan ulama tetap mani itu dihukumi suci. Walaupun terkena kriteria menjijikan, tidak dihukumi najis. Karena seperti tadi, karena kriteria najis itu bukan hanya sekedar perkara yang menjijikan, sehingga tidak semua perkara yang menjijikan dihukumi najis, termasuk mani. Baik maninya itu dari mani manusia ataupun mani hewan yang selain anjing dan babi. Kalau mani dari anjing dan babi dihukumi najis. Pokoknya semua rangkaian anjing dan babi dihukumi najis. Atau dari hewan yang keturunan anjing dan babi. Kemudian di sini dan kata-kata benda cair, tadi batasannya kan benda cair, sehingga benda padat tidak dihukumi najis tapi mutlak najis seperti tadi kan. Termasuk di sini set-set ataupun ulat ataupun cacing, kerming yang keluar dari pantat manusia, misalnya beol ada cacingnya. Ada cacingnya itu dihukumi najis atau mutlak najis? Najis atau mutlak najis? Mutlak najis. Mutlak najis dari segi bisa disucikan, bukan berarti terus jadi halal, tidak. Hanya sekedar sebatas bisa disucikan, tapi tidak termasuk kalau najis. Termasuk juga dari benda-benda padat atau benda keras yang tidak bisa berubah keadaannya oleh reaksi proses. Maksudnya apa? Tidak berubah dari sebagaimana sebelum ditelan tadi. Di sini keterangannya. Kata-kata benda cair yang pertama mengecualikan ulat yang kecil-kecil atau kermi, dan juga mengecualikan semua benda keras atau benda padat yang tidak bisa berubah ataupun tidak berubah keadaannya oleh reaksi proses perut. Diproses tetap makan jagung utuhan ditelan, sehingga kalau ayam-ayam makan jagung keluar masih utuh jagung, tidak hancur, itu nanti jagungnya najis atau mutlak najis? Mutlak najis, bisa disucikan. Jadi hal ini bukan benda yang najis, tetapi benda yang kena najis yang mana bisa suci sebab dibasuh. Kemudian keterangan, dalam keterangan coba tengok di situ. Termasuk najis ada madhi, ya. Kalau madhi yakni cairan berwarna kuning kental, pada umumnya keluar madhi ini saat sangat syahwat. Biasanya kalau permulaan syahwat itu yang keluar itu bukan mani, tapi namanya apa? Madhi. Warnanya beda, yaitu dihukumi najis itu. Kemudian yang kedua wadi. Kalau wadi itu keluar dalam keadaan biasanya capek. Kadang-kadang kita saking capeknya tidur bangun basah, bau tidak,
pokoknya kayak kencing tapi bukan kencing, itu namanya apa? Wadi. Hukumnya najis. Dan dua ini dihukumi najis tapi tidak mewajibkan mandi. Tidak wajib mandi. Yang wajib mandi hanya mani saja. Kalau nggak jelas mau dihukumi mandi, wadi ataupun mani nggak jelas, dihukumi mani bukan, wadi kelihatannya juga bukan, orang nggak capek. Mandi sangat syahwat juga enggak, orang nggak syahwat. Tahu-tahu bangun basah, gimana ini? Mau dihukumi mani nggak ada tanda-tanda mani, karena tanda-tanda mani kan ada beberapa hal, di antaranya keluarnya muncrat. Kemudian kalau paling dominan sebagai tanda ya masalah baunya seperti putih telur ataupun adonan gandum ya, roti gitu. Ya itu bau kayak gitu juga enggak. Kemudian capek juga enggak, syahwat juga enggak. Kadang-kadang tahu-tahu bau basah. Ini gimana ini? Maka terserah kita, mau kita jadikan apa itu? Terserah kita. Mau kita vonis, yang memvonis diri kita sendiri. Kalau itu dijadikan dianggap mani, berarti wajib mandi dan tidak dihukumi najis. Kalau kita mau anggap wadi atau madi, berarti dihukumi najis dan tidak wajib mandi, hanya sila dibasuh. Ini kalau memang tidak ada tanda-tanda. Sangat syahwat juga enggak, dalam keadaan capek juga enggak, tanda-tanda mani, baunya juga enggak, baru nanti terserah kita mau kita jadikan apa. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda jelas dalam keadaan capek, berarti mandi. Jelas dalam keadaan sangat syahwat, berarti mandi. Jelas baunya seperti putih telur atau adonan roti, ataupun jelas keluarnya muncrat, nah berarti mani. Kalau sudah jelas seperti ini nggak boleh. Nanti mentah-mentah malas mandi, dingin ini, padahal mani, saya anggap mati aja, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah ada tanda-tandanya sesuai dengan tanda-tandanya, tidak boleh divonis sembarangan. Nggak keluar tapi mimpi berhubungan itu wajib mandi nggak? Tidak. Jadi yang wajib mandi itu kan betul-betul nyata berhubungan, baik nggak keluar mani ataupun betul-betul keluar mani walaupun tidak berhubungan. Kalau hanya sekedar mimpi kumpul, mimpi ketemu bidadari opo, kemudian junub, tapi junubnya dalam mimpi, bangun-bangun kelihatannya junub saya mimpi, ternyata mimpi masih periksa nggak ada, ternyata cuma sekedar mimpi, ya nggak wajib mandi, perasaan saja. perasaan. Tapi kalau mimpi kumpul kemudian bangun-bangun junub, ya berarti itu wajib mandi. Jadi junubnya itu yang dijadikan sebagai wajib mandi, bukan mimpinya. Kalau mimpi tok nggak junub, ya nggak wajib mandi. Sekarang hukum membersihkan najis. Adapun mencuci semua yang terkena air kencing dan kotoran alias istinja atau buang najis, mencucikan najis. Walaupun itu dari hewan-hewan yang halal dimakan. Tai ayam, tai burung, tai kebo, tai sapi, kalau menurut mazhab kita itu termasuk najis. Dan hukum mensucikannya adalah wajib. Cuman wajibnya sebenarnya tidak untuk seketika. Wajibnya tatkala ada unsur-unsur perkara lain yang mewajibkan untuk disucikan. Misalnya mau sholat,
Apakah setiap terkena najis wajib langsung disucikan? Tidak wajib seketika. Cuma nanti ketika mau sholat baru jadi wajib disucikan. Gitu. Tapi ada sebagian ulama dari termasuk madzhab Hanafi itu kotoran-kotoran hewan yang halal tidak dianggap najis. Sehingga kalau kita ke India misalnya, itu orang-orang biasa aja habis macul bersihkan kandang sapi, bersihkan kandang kambing, kemudian langsung sholat, bahkan bajunya terkena kotoran tersebut, cipratan-cipratan kencing sapi, kencing kambing, kemudian langsung sholat. Bagi mereka nggak masalah. Orang mereka, pendapat mereka bahwa kotoran dari hewan yang halal itu suci bukan berarti halal, tetap tidak boleh, cuman hukumnya suci. Tapi kalau mazhab kita tetap kotoran dari hewan yang halal pun dianggap najis. Sehingga kalau di India itu kan banyak sapi liar, sapi ini keluyuran, bahkan masuk masjid, beol di situ, nginjak. Ya, bagi mereka nggak najis. Tapi kalau di sini kan nggak ada, umumnya di kandang atau liar ya sehari tok, besok sudah nggak kembali lagi. Jadi orang mesti beli. Ini hukumnya. Sekarang cara mensucikan najis. Tengok, dulu sudah pernah disampaikan, kita ulangi lagi. Caranya mensucikan najis. Kemarin bagaimana? Ada yang masih ingat? Najis dari secara umum dibagi dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, kan seperti itu dulu tuh. Kalau najis ainiyah itu najis yang masih barangnya tampak, ada jelas kelihatan mata, itu namanya najis ainiyah. Kemudian kalau najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak tampak barangnya tapi belum disucikan, namanya najis hukmiyah. Sehingga di sini cara mensucikan najis, apabila najisnya bisa diketahui oleh mata, bisa diketahui dengan panca indera, yaitu najis yang biasa disebut dengan najis ainiyah. Nah, di sini ainiyah. Caranya dengan langkah awal dengan menghilangkan zatnya tersebut, hilangi dulu. Kemudian menghilanginya dari sifat-sifatnya, rasa, warna dan bau. Warna, rasa dan bau itu harus hilang. Ini secara umum. Langkah awal menghilangkan zatnya, dan di antara zatnya najis itu harus hilang sifat-sifatnya yang berupa warna, rasa dan bau. Rasanya, warnanya atau baunya. Maka apabila rasa najis itu masih tetap ada, maka bahaya hukumnya benda itu masih tetap najis. Kalau masalah rasa ini sangat ditekan, sehingga kalau masih ada rasanya masih tetap dihukumi najis. Berbeda dengan sifat yang lainnya nanti, ya, berbeda dengan sifat yang lainnya. Cuman untuk mengetahui rasanya ada apa tidak, apakah dianjurkan untuk merasakan? Tidak dianjurkan, bahkan tidak disunahkan untuk merasakan najis, dengan alasan untuk hati-hati, ini sebenarnya masih ada nggak rasanya. Tidak perlu sampai sejauh itu. Walaupun rasa itu termasuk yang diberatkan, alias harus betul-betul hilang, sehingga kalau enggak hilang nanti belum dimaafkan.
Tapi walaupun seperti itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk merasakan najis. Baru cewek suci Allah itu jilat, tidak disunahkan seperti itu. Ya secara anu aja, ya. Anggapan aja, anggapan sudah. Tapi kalau masalah warna dan bau, ini dua-duanya salah satu di antara kedua ini, kalau seandainya susah dihilangkan, nanti dimaafkan. Atau warna dan bau benda najis tersebut masih tetap ada namun sukar dihilangkan, maka tidak bahaya. Benda itu tidak dianggap najis. Nah, di sini tidak dianggap najis. Tapi ini kalau salah satu ya. Tapi kalau gabung, warnanya masih ada, baunya juga masih ada, berarti itu belum dibersihkan. Jadi yang dimaafkan itu kalau salah satu aja. Kadang-kadang ada yang najis-najis itu yang saking dahsyatnya, dibasuh berapa kali aja warnanya masih ada. Termasuk beolnya anak kecil. Jadi yang punya anak kecil itu kadang-kadang kalau beol warnanya kuning itu di celananya itu kadang-kadang dicuci berapa kali, dibasuh disiram berapa kali masih ada warna kuning. Nah, kalau seperti itu gimana itu, apakah masih dihukumi najis? Tidak. Kalau sudah dibasuh 3 kali maka sudah dihukumi suci walaupun warnanya masih ada. Termasuk darah. Kadang-kadang baju pakaian yang terkena darah itu sukar hilang itu warnanya. Baunya harus hilang ya. Meskipun warnanya masih, baunya harus hilang. Ya, jadi harus salah satu. Kalau warnanya masih, baunya harus hilang. Ataupun baunya masih, berarti warnanya harus hilang. Kadang-kadang kan sudah cebok, sudah dicuci berapa kali, tangan masih bau. Terus pakai sabun kurang kadang-kadang masih rasa. Lah itu bagaimana? Apakah dihukumi najis? Kalau sudah nggak ada warnanya berarti tidak. Walaupun masih bau, selagi sudah dicuci minimalnya berapa? 3 kali. Sudah dibasuh 3 kali. Nanti ada batasan susah dalam keterangan, tengok batasan sulit, dianggap sulit, yaitu najis yang ada pada benda tidak bisa hilang setelah digosok berapa? 3 kali, disertai gujuran air 3 kali pula. Gosok ping telu, diguyur ping telu, warnanya kok masih ada, selagi baunya sudah nggak ada, berarti tidak masalah. Ataupun baunya masih ada, sudah digosok 3 kali, baunya masih ada, tapi warnanya sudah nggak ada, itu juga tidak masalah. Tapi kalau warna ada, bau ada, berarti nyucinya kurang bersih. Sampai 2 kumpul itu dari belum maksimal nyuci. Maka apabila najis yang menempel pada benda tidak bisa hilang setelah digosok 3 kali serta diguyur air, maka benda yang terkena najis dihukumi suci. Ini kalau najisnya najis ainiyah. Sekarang apabila najisnya hukmiyah, dan apabila najis tersebut tidak bisa dilihat diraba oleh panca indera, yaitu bisa disebut najis hukmiyah. Jadi kalau ada misalnya kotoran, ya misalnya ini tai burung, tai burung. Kalau ada seperti ini namanya najis ainiyah. Cara menghilangkan najis ainiyah, dihilangkan dulu zatnya, warna, rasa dan bau. Lah setelah hilang ini baru namanya najis hukmiyah. Jadi langkah awal untuk menghilangkan najis ainiyah dijadikan dulu menjadi najis hukmiyah dengan dihilangkan zatnya. Nah setelah jadi najis hukmiyah baru dialiri air.
setelah dialiri air maka sudah menjadi suci. Dilap. Tidak harus, yang penting mengalir walaupun sedikit, yang penting mengalir. Nah nanti airnya yang bekas disiramkan itu bukan muta najis, tapi air mustamal, tidak dihubungi najis dan tidak dihubungi muta najis. Jadinya apa? Air mustamal. Kalau kena pakaian bagaimana? Tidak masalah. Seperti ngepel ya. Tapi kalau tidak dialiri, hanya sekedar didorong oleh pel, dihilangkan najisnya, dihilangkan srot, jadi najis hukmiyah. Kemudian ambil pel didorong, ini belum suci, karena syaratnya harus dialirkan, dialiri air, ya. Dialiri air dulu sebagai syarat sidik, baru di pel. Nah itu yang benar seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar baru dihilangkan terus didorong-dorong pakai lapel tanpa ada pengaliran air, itu belum, sudah hilang najisnya tapi belum dihukumi suci. Itu masih statusnya najis hukmiyah, ya. Statusnya masih najis hukmiyah. Termasuk bekas-bekas najis yang belum disucikan, yang sudah hilang semua sifatnya. Mungkin saking lamanya pernah ada kucing ngompol di situ, nggak dihilang-hilangkan, saking lamanya hilang dengan sendirinya. Dengan seperti itu nggak bisa terus dihukumi suci, tapi apa? Najis hukmiyah. Tapi kalau masih bau, ada baunya, masih berubah najis ainiyah. Kucing kencing di pojokan, kalau walaupun sudah lama, kalau masih bau, masih dihukumi najis ainiyah. Harus dihilangkan baunya dulu. Tidak cukup langsung disiram, dihilangkan dulu, dipel dulu, baru setelah baunya tidak ada baru disiram. Itu. Nah, tapi kalau baunya masih ada, langsung disiram dulu, wes. Itu malah airnya itu jadi muta najis juga. Jadi harus dihilangkan dulu baunya, baru dialiri air. Tapi kalau sudah lama kemudian baunya juga nggak ada, warna juga sudah nggak ada, rasa apalagi, warna bau rasa juga ada semua, apakah terus dengan seperti itu aja sudah dihukumi suci? Belum. Karena itu statusnya masih najis hukmiyah, perlu dialiri air walaupun satu kali. Ya, di sini maka cara mensucikan cukup mengalirkan, meratakan air pada benda yang kena najis tersebut walaupun hanya satu kali saja. Termasuk lap basah itu sudah termasuk dengan air belum mengalir. Ini kan belum. Misalkan di kasur busa itu kucing itu kan biasa kencing di atas gitu, terus baunya nggak hilang-hilang. Itu gimana Ustaz? Dilap dulu, dihilangkan baunya dengan lap basah, dihilangkan dulu, terus dilap sampai hilang ataupun dijemur. Habis itu dijemur lah, dengan seperti itu belum dianggap suci, masih najis hukmiyah, harus dialiri air, srot, ya, ataupun disemprot. Tapi sebelumnya dihilangkan dulu, jangan langsung disemprot, masih kopiah-kopiah langsung disemprot, jadi nanti jadi muta najis sekali. Jadi dihilangkan dulu dannya. Biar dijemur tapi baunya masih gimana? Ya itu berarti belum. Kalau bau warnanya sudah tidak ada tapi baunya masih ada. Sudah dibersihkan belum? Jadi kan dianggap dimaafkan kalau sudah dibasuh berapa kali? 3 kali.
Kalau 3 kali disiram, baunya masih ada. Kalau sudah kering berarti kan tinggal nyiram aja. Nyiram sampai baunya nggak ada. Baunya nggak ada baru terakhir sebagai berarti sudah jadi najis apa? Hukmiyah. Intinya dijadikan dulu najis hukmiyah. Baru setelah jadi najis hukmiyah baru dialiri air. Ini cara menghilangkan najis yang berupa najis mutawasito. Kemudian berikutnya, kemudian musonef memberi pengecualian pada masalah air kencing dalam kata ucapan beliau. Hari ini najis mukhafafah. Di sini membahas najis apa? Mukhafafah. Kemudian musonef memberi pengecualian pada masalah air kencing dalam kata ucapan beliau kecuali air kencing seorang anak bayi laki-laki yang belum makan makanan pokok selain ASI tentunya. Maksudnya ialah seorang anak bayi laki-laki yang belum pernah memperoleh makanan dan minuman yang dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan hidup. Maka sesungguhnya benda yang terkena air kencing bayi tersebut bisa suci dengan memercikkan air padanya pada benda tersebut. Nah, kalau ini tidak harus mengalir, yang penting diperciki. Tapi ini kalau najisnya berupa najis apa? Mukhafafah. Dan najis mukhafafah dianggap najis mukhafafah hanya kencingnya bayi laki-laki yang kurang umur 2 tahun dan belum makan makanan pokok yang untuk menguatkan kecuali ASI. Caranya sebenarnya sama, dijadikan dulu najis hukmiyah. Jadi tidak kopioh-kopioh bardimiwi gendong bayi laki-laki, hidung cucunya atau anaknya yang masih bayi laki-laki ngompol sarungnya, bajunya habis ganti ate ganti neh maneman iswa omat neh ya ganti lambatmu ya cukup air yuk perciki sudah dianggap suci mudah. Tapi tentu saja diperes dulu ya, diperes dulu sampai sudah memel, sudah sekiranya nggak netes lagi baru diperciki air. Karena prakteknya, kenapa ini khusus laki-laki? Karena prakteknya itu anak laki-laki itu kencingnya nggak bau. Kalau masih kecil dan belum makan makanan apa itu nggak bau dibandingkan wanita. Kalau wanita masih kecil aja itu sudah bau. Ini anak saya sudah umur 2 bulan, laki-laki, baru lahiran puasa mas. Ya itu prakteknya nggak bau, walaupun kencing duanya, kecil nggak bau. Itu memang cukup dengan percikan itu, maksudnya itu berbeda dengan yang anak kedua itu cewek itu diteliti itu kecil aja sudah bau, sehingga kalau sekedar diperciki tidak cukup masih bau. Mau alam itu kalau secara saya alami seperti itu, tapi kalau secara aslinya apa hikmahnya mau alam. Dan intinya kalau najis mukhafafah hanya kencingnya anak laki-laki. Sambung kayak memang Nabi Musa aja merasa letih dalam mencari ilmu, apalagi kita. Ya letih, ya memang, tapi letih-letih yang ada nilainya.
Insyaallah semoga Allah SWT terima, berikan kepahaman, mudahkan amal dan menyampaikan, dan jadikan ilmu ini sebagai pedoman kita sampai akhir hayat kita. Amin. Al-hadiyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah.